Selamat pagi. Kita berjumpa dalam mata pelajaran ekonomi. Kenalkan, karena ini masih kelas 10, masih pertama kali baru masuk di SMA 3, selamat datang. Ya, semoga betah, semoga sukses untuk kelas 10. Nama saya seperti yang tertera di depan, Sandro Tobing. Saya bawa mata pelajaran ekonomi. Ya, kelas 10 yang semangat, yang rajin, yakin pasti bisa lah, nggak ada yang sulit. Ya, oke, kita masuk yang pertama, dasar-dasar ilmu ekonomi dan kelangkaan. Untuk absensi online-nya silakan diisi. Ya, untuk absensi online-nya silakan diisi. Tetap di rumah. Ya, dasar-dasar ilmu ekonomi dan kelangkaan. Oke, kita lihat. Saya kenalkan dulu, ada sebuah statement, pernyataan dari seorang Edmund Burke dalam bukunya yang berjudul Reflection of the French Revolution. Buku ini muncul ketika revolusi Prancis yang diawali dari revolusi industri di Inggris. Katanya, usai sudah zaman kepahlawanan, ahli bicara, ahli ekonomi dan kalkulator telah menggantikannya. Jadi zaman-zaman kerajaan itu sudah selesai. Sekarang eranya modernisasi, di mana orang-orang yang dibutuhkan itu adalah kalkulator, pakar-pakar ekonomi, dan orang-orang semacamnya yang pintar berbicara lah, menjelaskan apa keinginan seseorang, gitu ya. Jadi berdasarkan dari sini kita mau lihat bahwa perekonomian pun berkembang begitu pesat, ya. Perekonomian pun berkembang begitu pesat. Tidak ada satu orang manusia di dunia ini yang tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Semuanya disadari atau tidak pasti berinteraksi dengan hal itu. Kita lihat ya. Oke, ekonomi. Seperti di SMP dulu, katanya kalau ekonomi itu kan berasal dari bahasa Yunani. Katanya oikos, pihak yang mengelola atau rumah tangga, dan nomos, aturan. Jadi secara etimologi, ekonomi itu artinya aturan-aturan rumah tangga. Itu dia. Secara etimologi, ekonomi itu artinya aturan rumah tangga. Tapi apakah sebatas itu? Tidak. Perkembangan perekonomian yang begitu pesat itu memunculkan banyak teori-teori pengertian ekonomi, bahkan sangat relevan. Yang paling populer sekarang dari pendapat seorang pakar ekonomi Amerika, Paul Samuelson, katanya economic is a problem of choice. Katanya, nih kata Paul A. Samuelson, katanya economic is a problem of choice. Ekonomi itu adalah permasalahan pilihan. Ekonomi itu adalah permasalahan pilihan. Kenapa permasalahan pilihan? Karena Anda, karena saya, karena kita semua tidak bisa menikmati semua keinginan yang datang sama kita. Jadi harus dipilih. Anda pada saat yang bersamaan tidak dapat mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Tuh, dia ini. Economic is a problem of choice. Itu berdasarkan Paul Samuelson. Ya, oke. Ilmu ekonomi itu ada 3. Ada yang pertama ada namanya descriptive economic, yang kedua economic theory, yang ketiga applied economic. Sekali lagi, ilmu ekonomi itu dibagi 3 jenis. Yang pertama ada ekonomi deskriptif, yang kedua teori ekonomi, yang ketiga ada ekonomi terapan. Itu dia. Sekarang kita bahas satu-satu. Apa itu deskriptif ekonomi? Deskriptif ekonomi adalah ilmu ekonomi yang mengumpulkan semua kenyataan penting yang berhubungan dengan suatu persoalan ekonomi atau topik tertentu. Sekali lagi, ekonomi yang mengumpulkan semua kenyataan penting yang berhubungan dengan suatu persoalan ekonomi atau topik tertentu. Ada 2, ya. Deskriptif itu ada 2. Deskriptif itu ada 2.
Yang pertama ada yang namanya analisa positif, ekonomi positif atau biasa dikenal analisa positif atau ekonomi positif. Yang kedua normatif, yang kedua analisa normatif. Oke. Apa itu analisa positif? Perhatikan. Analisa positif atau pernyataan-pernyataan positif atau ekonomi positif adalah pernyataan yang mencoba menjelaskan dunia sebagaimana adanya. Menjelaskan dunia sebagaimana adanya. Menjelaskan dunia sebagaimana adanya. Sementara pernyataan normatif adalah pernyataan yang mencoba menunjukkan dunia seharusnya. Jadi kebalikannya. Tadi kalau dikatakan positif, ya seperti itu, seperti apa adanya. Gitu. Matahari terbit di sebelah timur, ya memang seperti itu. Gitu. Itu kan pernyataannya, itu pernyataan. Pernyataan normatif adalah pernyataan yang mencoba menunjukkan dunia seharusnya. Karena begitu kayanya dunia ini, seharusnya kan masyarakatnya makmur-makmur. Nah, seharusnya makmur-makmur. Kenyataannya kan tidak. Oke ya, seperti itu. Tuh, yang berikutnya teori ekonomi. Yang pertama, yang kedua teori ekonomi. Teori ekonomi. Teori ekonomi ini dibagi dua juga. Ada namanya mikroekonomi. Yang kedua ada namanya makro. Kalau kita bicara mikro, maka kita bicara kecil, benar. Kecil. Kalau kita bicara makro, maka kita bicara yang besar-besar, benar. Jadi kalau kita bicara ekonomi mikro, maka cakupan permasalahannya, cakupan kebijakannya, ya permasalahan-permasalahan muatannya sebut kecil. Contoh ya, ini perilaku produsen. Kita bicara produsen. Konsumen, behaviornya, perilakunya. Kalau kita bicara cabai, harga cabai kecil. Karena apa? Karena kita cuma membahas skop mikronya, hanya cabai. Tapi kalau kita bicara harga secara keseluruhan, kita bicara makro. Kita bicara makro. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan. Fokus permasalahannya pada individu atau subjek tertentu. Fokus pembahasannya pada individu atau subjek tertentu. Nah, ini produsen, konsumen. Harga cabai, harga sepatu. Harga pakaian. Perusahaan X. Tapi kalau kita bicara makro, maka kita fokusnya adalah skop secara keseluruhan. Contoh, harga ini nggak ditentukan harga apa aja, yang penting harga. Pokoknya harga keseluruhan. Tapi kalau kita bicara harga cabai, ya kita masuk ke mikro. Pengangguran, inflasi, kemiskinan, kebijakan. Jadi skopnya menyeluruh. Kita nggak bicara per subjek-subjek tertentu, tapi skopnya menyeluruh. Itu kalau dia teori ekonomi. Yang ketiga ada ekonomi terapan, ya, ekonomi terapan atau applied economic. Ilmu yang dipelajari penerapannya seperti manajemen lah, ilmu pemasaran lah. Jadi kalau kita lihat orang bekerja yang di kantor-kantor sana, yang jurusan-jurusan ekonomi, banyak sekali. Jadi pengaplikasian ilmu-ilmu ekonomi itu bisa dikatakan pada ekonomi terapan, ya, itu bisa dikatakan pada ekonomi terapan.
Jadi ilmu ekonomi itu bisa melihat bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya langka untuk memproduksi komoditi-komoditi berharga dan mendistribusikannya pada masyarakat luas. Perhatikan, masyarakat menggunakan sumber daya langka. Ya. Yang kedua, ilmu ekonomi itu bisa melihat studi tentang bagaimana masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang selalu terbatas atau langka. Perhatikan di sini. Bagaimana masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang terbatas atau langka. Oke, perhatikan. Tadi bagaimana mengelola sumber daya yang langka atau yang terbatas itu. Kajiannya ada 3. Yang pertama kita lihat bagaimana kita membuat keputusan. Bagaimana kita membuat keputusan. Yang kedua, bagaimana orang-orang berinteraksi. Bagaimana orang-orang berinteraksi. Yang ketiga, bagaimana suatu perekonomian bekerja secara keseluruhan. Jadi tadi bagaimana ilmu ekonomi mengelola sumber daya ekonomi yang langka atau terbatas. Kita lihat dari kajian yang ketiga. Sekali lagi saya putar. Bagaimana kita membuat keputusan, bagaimana orang berinteraksi, dan bagaimana perekonomian bekerja secara keseluruhan. Jadi akan ada nanti muncul yang namanya, ya perhatikan, bagaimana akan ada muncul nanti yang namanya kelangkaan. Ini yang ketiga ini, kelangkaan atau scarcity. Perhatikan pernyataan dari seorang Malthus, Robert Malthus. Dari semua tadi, yang pertama bagaimana membuat keputusan, bagaimana berinteraksi, dan bagaimana perekonomian bekerja akan memunculkan yang namanya kelangkaan. Nanti akan kita lihat teori Malthus, ya, akan dikatakan manusia berkembang sesuai deret ukur, sementara hasil produksi berkembang dengan deret hitung. Artinya ada ketidakseimbangan, imbalance, ya, antara pertumbuhan manusia dengan pertumbuhan sumber daya. Akan muncul yang namanya kelangkaan. Seseorang, manusia itu kan dia udah pingin A, pingin B, pingin C, pingin D, pingin D, pingin A. Semua orang memiliki sifat demikian. Ini akan memunculkan kendala. Kendala apa? Kelangkaan. Langka. Ya, oke. Itulah yang menjadi fundamental permasalahan ekonomi kita. Perekonomian secara keseluruhan, permasalahan fundamentalnya ada di situ, ada di teori Malthus. Apa itu kelangkaan? Ya, coba kita cek. Terbatasnya berbagai sumber daya yang dimiliki setiap masyarakat. Tidak semua kita bisa miliki. Tidak semua tersedia. Barang menjadi langka karena orang menginginkan jauh lebih banyak daripada yang dapat diproduksi dalam perekonomian. Terjadilah kelangkaan. Itulah yang menjadi permasalahan fundamental perekonomian. Sekarang bagaimana di era modern sekarang? Nih, bagaimana di era sekarang? Mengelola kelangkaan itu akan dikaji dari 3 bentuk pertanyaan. Dalam perekonomian modern, fundamental problem of economic itu akan dikaji dalam 3 bentuk pertanyaan. Yang pertama, what, how, for whom. Apa? Ya. How, bagaimana. For what. What ini bisa berbentuk apa dan berapa jumlah yang harus diproduksi. Ya. Apa? Seandainya Tapanuli Utara gagal panen, petani gagal panen. Seandainya Tapanuli Utara gagal panen, pandemi COVID masih terjadi, tidak bisa didatangkan beras dari luar daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Kira-kira solusinya bagaimana? Oke, ganti, ya kan? Ganti. Kalau bisa jangan lagi beras dulu yang dimakan, apa? Carilah pengganti beras. Ya, kalau dulu ada program dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara namanya Manggadong, ya, kalau nggak salah.
Artinya untuk mengurangi pola konsumsi beras, gadong lah dimakan. Tahu gadong itu apa? Nathan tahu gadong? Ubi. Apa itu gadong? Ubi, Pak. Ubi. Nah, ya. Bagaimana mengelola ini? Bagaimana mengelolanya? Nah, nanti itu akan kita kaji. Bagaimana mengelola? For whom? Untuk siapa? Barang-barang produksi yang sudah disetting, didesain, diproduksi, diserahkan untuk siapa? Itu 3 pertanyaan mendasar untuk mengatasi masalah perekonomian fundamental. Ini terjadi pada masyarakat ekonomi modern sekarang. Ya, ini terjadi pada masyarakat ekonomi sekarang. Jadi sebenarnya apa yang langka? Nah, tuh. Yang pertama ada natural resources atau sumber daya alam, ya. Yang kedua human resource atau sumber daya manusia, capital resource atau modal, entrepreneurship atau skill. Natural resources atau sumber daya alam, human, sumber daya manusia, capital resource, modal, dan entrepreneur. Ini semua langka ini. Ya, ini semua langka. Apalagi natural resource. Coba sekarang kita perhatikan adanya berbagai macam terobosan-terobosan mobil listrik. Apa? Mengganti bahan bakar bensin atau biofuel itu kan. Kenapa? Karena kan bensin kan atau minyak dari dalam bumi, perut bumi ini kan nggak bisa kita ambil aja. Ada kalanya habis. Sementara pertumbuhan mobil dan pertumbuhan manusia cepat. Ada pula keluarga yang punya mobil 3, ada yang punya 5. Ada satu keluarga ayah, ibu, anak 2, tapi mobil 5 gitu. Ya? Ada stoknya gitu. Jadi langka. Semuanya pingin banyak, sementara yang tersedia sedikit. Jadi itu yang menjadi kelangkaan. Jadi yang menjadi kelangkaan itu kita lihat ada natural, sumber daya alam, sumber daya manusia, capital, dan entrepreneurship. Oke, kita ambil contoh. Kita ambil contoh untuk soal OSK tahun 2013. Nomor berapa ini? Oke. Dua ribu sembilan belas nomor 3. Ini yang terbaru 2019. Coba perhatikan. Which of the following is positive economic statement? Pernyataan di bawah ini yang mana yang merupakan positif ekonomi? Nah, pernyataan positif gitu. Tadi sudah kita kaji, katanya bahwa positif ekonomi itu ini adalah pernyataan yang mencoba menjelaskan dunia sebenarnya sebagaimana adanya, ya kan? Sekarang kita cek soalnya. Nih, OSK 2019 nomor 3. Yang A, if the government increases tax on gas line, the price people pay for gas line will rise. Yang B, the government should not let the price of gasoline rise because this would help poor people. C, the government should let the price of gasoline rise because this would help retired people who own stock in petroleum companies. D, the government ought not to control the price of gasoline because its price should be determined in the free marketplace. E, the government increases the gasoline price. Katanya yang mana yang merupakan positif ekonomi? Katanya kan positif ya sebagaimana adanya. Artinya kalau sebagaimana adanya ya memang akan terjadi seperti itu gitu. Efeknya akan seperti itu. Apapun kegiatan yang diambil memang akan memunculkan efek yang serta merta, nggak bisa dikembalikan. Gitu. Coba kita perhatikan. If the government increases tax on gas line,
Jika pemerintah menaikkan pajak bensin, pajak minyak bumi, pajak minyak gitu, pajak minyak bumi, the price people pay for gasoline will rise. Oh benar, tentu dong. Harga yang harus dibayar oleh masyarakat untuk membeli bensin akan naik. Benar ya? Perhatikan konsep. Jika tax dikenakan pada setiap harga barang, maka B barang setelah tax akan naik. Jika ada sebuah pajak dibebankan pada harga barang tertentu, ya, jika ada pajak dibebankan kepada barang tertentu, maka harga barang itu akan naik. Oh ini pasti, ini pernyataan positif ini. Sementara coba kita lihat, the government should not let the price of gasoline rise. The government should not let. Seharusnya pemerintah tidak menaikkan harga minyak gitu. Karena because this would harm poor people. Karena ini akan menyakitkan bagi masyarakat miskin. Kenyataannya tidak demikian. Masyarakat tetap dibebankan oleh kenaikan harga minyak. Ya, jadi ini tidak. Ini adalah kebalikan dari positif. Kalau kita baca yang poin C, poin D, poin E sampai yang E, the government increase the gasoline price. Ini pernyataan tunggal ini. Ya, oke. The government ought not to control the price of gasoline. Seharusnya pemerintah seharusnya tidak mengontrol kenaikan harga gasoline. The government ini ada di sini kita udah salah ini sebenarnya. The government ought not to control the price of gasoline. Nggak usah mengontrol harga gas. Kalau nggak dikontrol ya merajalela kenaikannya kan gitu ya. The government should let the price of gasoline rise. Seharusnya pemerintah membiarkan. Nggak bisa juga. Maka jawaban yang benar itu adalah yang A. Which of the following is positive economic statement? Yang menyatakan ya memang keadaannya seperti itu, sebenarnya demikian gitu. Ya, kalau pemerintah menambah pajak pada barang-barang tertentu termasuk bensin, maka harga bensin akan naik. Kita lihat contoh kedua. Contoh kedua 2018 nomor 1. Ekonomi 2018 nomor 1. Nah, ini masih di seputaran pernyataan positif dan pernyataan normatif. Jadi kalau pernyataan normatif itu kan pernyataan yang seharusnya ya. Seharusnya gitu. Pernyataan berikut yang termasuk sebagai pernyataan normatif adalah penetapan kenaikan upah minimum provinsi memberatkan pengusaha. Oh jelas, karena pengusaha akan membayar lebih. Nih, karena biaya produksi yang tinggi dapat mengurangi. Ini benar ini. Ya, ini benar ini. Ini pernyataan positif ini yang poin A. Seorang pengusaha menggunakan sumber daya ekonomi secara efisien sehingga mampu menghasilkan produk dan jasa yang berjualan rendah. Katanya secara efisien. Apabila sebuah barang, ya, kalau diciptakan efisien, dikontrol cost production-nya, harga produksinya, maka dia bisa jual dengan harga murah. Oke, ini pernyataan positif ini. C. Penerapan teknologi dalam bidang pertanian mampu meningkatkan hasil produksi. Benar. Perhatikan, peningkatan hasil produksi pertanian itu bisa dilakukan yang pertama intensifikasi, ekstensifikasi, dan mekanisasi dengan menggunakan teknologi. Nah, ini benar ini. Yang D. Pemerintah harus mengupayakan peningkatan pendapatan agar kesejahteraan dan pemerataan pendapatan dinikmati seluruh masyarakat. Perhatikan konsep D, ini agak ragu ini kita di sini ya. Pemerintah harus mengupayakan, ada perkataan harus ini. Pemerintah harus mengupayakan peningkatan pendapatan. Oke, benar.
agar kesejahteraan dan pemerataan pendapatan dinikmati seluruh masyarakat. Belum tentu. Nanti kalau kita bicara pendapatan nasional, pemerataan pendapatan nasional itu belum tentu bisa terjadi. Nggak bisa terjadi. Kenapa? Ada faktor-faktor variabel pengganggunya. Ya, oke. Yang D. Jadi jawaban yang nomor 1 ini adalah yang D ini. Pernyataan normatif. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan petani gagal panen. Benar? Ya. Curah hujan yang tinggi dapat. Oke. Ini nomor 1 jawabannya D. Nomor 2, microeconomic studies such topic S. Nah, ini dia. Ini berkaitan dengan teori ekonomi mikro. Tadi ada katanya bahwa ekonomi itu ada deskriptif, ada teori, dan ada apply. Ini contoh nomor 2 nih. Nomor 2, microeconomic studies such topic as A, factors that determine inflation. Oke, garis bawahi perkataan inflasi. Yang B, force that influence the price of clothes. Force that influence the price of clothes. Ini ya, harga pakaian gitu. Tadi katanya kalau kita bicara mikro, maka kita bicara behavior dan subjek objek tertentu. Contoh semacam harga cabai, harga pakaian, harga sepatu. Jadi kalau kita bicara mikro, maka kita bicara price of clothes. Jawaban yang benar adalah bola. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga pakaian. Determines of total output. Total output ini kita nggak tahu output apa. Apakah sepatu, apa pakaian, cabai, beras. Yang pasti output kan gitu. Whether the unemployment rate will rise or fall. Unemployment, pengangguran. Pengangguran. The overall trend in stock market prices. Stock market, harga saham. Saham itu ada banyak sekali. Ada saham, ada banyak sekali. Ya. Overall, keseluruhan tren atau peningkatan gitu. Keseluruhan tren peningkatan harga pasar saham gitu. Ya, kan kita akan bicara mikro. Kalau kita bicara mikro kan maka kita bicara subjek atau objek tertentu, ya, harga objek tertentu. Contoh misal harga cabai atau harga pakaian. Itu contoh untuk nomor 2. Ya, itulah contoh soal untuk pertemuan pertama. Ya, nanti untuk kuis atau latihan-latihan akan Bapak kirimkan melalui Google Form. Ya, silakan dipelajari kembali. Yakin pasti bisa lah, ya. Pasti bisa, nggak ada yang sulit, mudah, apalagi pelajaran ekonomi itu mudah. Tetap semangat. Sampai di sini pertemuan kita.